Sahabat tani, fungisida adalah suatu zat yang digunakan untuk mencegah, mengendalikan, atau membunuh penyakit yang diakibatkan oleh jamur atau cendawan. Ada beberapa sebab tanaman kita kena penyakit akibat jamur. Pertama ya sahabat tani, karena imunitas tanaman kita berkurang. Kemudian perubahan cuaca yang terjadi begitu cepat, kemudian kelembapan lahan yang begitu tinggi, kemudian sistem drainase yang kurang baik, serta hujan dengan pH yang rendah ya sahabat tani. Ketika tanaman sudah terserang penyakit akibat jamur ini, maka tanaman menjadi tumbuhnya tidak normal ya sahabat tani, sakit hingga berujung pada pemilik tanamannya yang stres ya sahabat tani. Ini nyembuhnya gimana gitu loh. Maka di dalam video kali ini saya akan membahas tuntas salah satu jenis fungisida dengan merek Antrakol yang seperti ini ya sahabat tani. Jadi insya Allah bermanfaat ya, tonton sampai habis. Kita intro dulu. BAM! Saya doakan buat sahabat tani yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, ilmunya makin berkah, rezekinya tambah banyak lagi. Amin ya. Sahabat tani, memiliki tanaman yang tumbuh dengan baik dan berproduksi secara optimal adalah dambaan setiap orang, terutama petani. Ketika tanaman tumbuh dengan baik, bukan hanya pemandangan tanaman yang kita lihat indah ya sahabat tani, tetapi juga yang punya tanamannya juga tambah sehat, senyumnya tambah lebar, dan semangat bertaninya jadi semakin meningkat lagi. Itu sebabnya memahami tentang bagaimana teknik budidaya tanaman merupakan hal yang sangat penting ya enggak? Nah, proses budidaya tanaman adalah proses atau kegiatan yang dilakukan pada tanaman mulai dari persiapan media tanamnya atau lahan ya sahabat tani, benih atau bibitnya, kemudian pemeliharaan yang mencakup perawatan tanaman, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, kemudian sampai pada panen tanaman itu sendiri. Pada video yang ini ya sahabat tani, ini dan ini, saya sudah menjelaskan pentingnya media tanam yang baik untuk tanaman kita. Kemudian pada video yang ini, hingga video yang ini ya sahabat tani, saya juga sudah menjelaskan tentang pemupukan tanaman. Kemudian pada video yang ini, saya sudah menjelaskan bagaimana menciptakan air ajaib untuk pertumbuhan tanaman agar tumbuh lebih baik. Dan testimoninya itu udah banyak loh sahabat tani, kalau air yang diciptakan dengan metode ini adalah air yang terbaik. Kemudian juga saya sudah menjelaskan tentang penggolongan pestisida pada video yang ini ya sahabat tani. Dan pada video kali ini saya akan mereview sebuah pestisida dengan kategori fungisida yang mungkin sudah sangat populer dan familiar di kalangan petani, yaitu fungisida Antrakol yang seperti ini ya sahabat tani. Fungisida Antrakol adalah fungisida yang diproduksi oleh PT Bayer Indonesia. Fungisida Antrakol ini bisa dikatakan fungisida yang tersedia hampir pada semua toko atau kios-kios pertanian ya sahabat tani. Fungisida ini memiliki bahan aktif propinef sebesar 70% dan diformulasikan dalam bentuk WP. Pada video ini ya sahabat tani, saya nggak jelaskan lagi apa itu WP. Silahkan sahabat tani yang belum tahu, silahkan buka pada video yang ini. Kelebihan dari fungisida Antrakol ini ya sahabat tani bisa diaplikasikan pada hampir semua jenis tanaman, mulai dari tanaman sayur, tanaman buah, hingga bunga ya sahabat tani. Dan khusus tanaman bunga seperti aglonema misalnya, adenium, anthurium ya sahabat tani, yang gelombangnya pernah bikin saya patah hati ya sahabat tani. Dan fungisida ini bisa digunakan ya sahabat tani sebagai langkah pencegahan dan perlindungan tanaman dengan dosis rata-rata mulai dari 1 gram hingga 2 gram per liter air. Dan kalau Anda menggunakan sprayer dengan kapasitas 16 liter, maka dosis Antrakol ini antara 1,5 hingga 3 sendok makan ya sahabat tani. Antrakol ini ya sahabat tani, saya beli di toko pertanian harganya Rp70.000 dengan kemasan 500 gram ya sahabat tani. Artinya ya sahabat tani, 500 gram Antrakol seharga Rp70.000 ini bisa diaplikasikan sekitar 15 sampai 20 tangki. Artinya juga satu tangkinya Anda hanya butuh sekitar Rp3.500 sampai Rp4.500 aja. Hemat kan? Kelebihan selanjutnya yang dimiliki oleh Antrakol ini ya sahabat tani, dia itu selain memiliki bahan aktif sendiri juga memiliki kandungan seng atau Zn yang merupakan salah satu dari unsur hara mikro yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang kecil.
Fungsi ZN bagi tanaman ya sahabat tani adalah meningkatkan toleransi tanaman terhadap penyakit. Dan juga ZN dapat berfungsi sebagai pembentukan hormon tertentu, misalnya auksin, yang merupakan hormon yang dapat mempercepat pertumbuhan tanaman kita. Kemudian ya sahabat tani, secara cara kerja dan sifat kerjanya, fungisida antrakol ini merupakan fungisida yang memiliki cara kerja kontak dan memiliki sifat protektif. Artinya ya sahabat tani, fungisida ini dapat memberikan perlindungan pada tanaman yang kena semprot pestisidanya dan hanya efektif digunakan jika tanamannya belum kena serangan. Kalau sudah kena ya antrakol ini kurang cocok ya sahabat tani, silakan beli fungisida yang bersifat kuratif atau bahkan eradikatif. Sekarang mari sahabat tani kita lihat pada tayangan berikut ini. Pada tayangan ini ya sahabat tani bisa dilihat di bagian sini waktu dan interval aplikasi di mana dituliskan kalimat bila timbul gejala. Ini artinya ya sahabat tani, memang fungisida ini hanya dikhususkan untuk langkah perlindungan aja ya sahabat tani, dan jika memang serangannya udah besar dan parah, maka silakan gunakan fungisida lain yang bersifat kuratif bahkan eradikatif. Dan kelebihan racun kontak protektif ini ya sahabat tani yang perlu Anda ketahui, yaitu tidak terlalu berisiko menimbulkan yang namanya resistensi atau kekebalan ya sahabat tani, asalkan dosis yang Anda gunakan sesuai dengan anjurannya gitu sahabat tani. Oke, sekarang kita bahas apa kekurangan dari fungisida ini, tetapi izinin dulu deh, ada sesuatu yang mau lewat dulu, silakan. Oke, baik sahabat tani. Kekurangan dari fungisida antrakol ini, jika sahabat tani sudah nonton video yang ini, maka saya jelaskan bahwa pestisida yang diformulasikan dalam bentuk WP ketika tercampur dalam air itu akan membentuk yang namanya suspensi, di mana padatannya itu nggak bisa kecampur dengan air, dan ketika didiamkan lama pasti bakal terbentuk endapan ya sahabat tani. Nah, itu berarti ya sahabat tani, ketika fungisida antrakol ini sudah dilarutkan, ya harus segera diaplikasikan. Dan jika Anda menggunakan sprayer 16 liter ya sahabat tani, Anda harus secara berkala mengguncang-guncangkan sprayer Anda agar padatan tersebut tetap membentuk suspensi dan tidak mengendap di bagian bawah tangki sprayer Anda. Selanjutnya ya sahabat tani, ketika Anda semprotkan fungisida kontak protektif pada tanaman dalam upaya pencegahan atau perlindungan tanaman pada jamur, maka fungisida ini ya sahabat tani itu dapat membentuk lapisan penghalang di permukaan tanaman tempat fungisida itu disemprotkan untuk mencegah infeksi cendawan dengan cara menghambat perkecambahan jamur yang menempel di permukaan tanaman. Tetapi kekurangannya ya sahabat tani, akan mudah tercuci baik kena embun ya, apalagi kena hujan. Makanya ya sahabat tani, pengaplikasiannya itu harus sering-sering, dan pastinya ini bakalan memakan biaya, waktu, dan tenaga. Tetapi untuk mengatasi masalah ini, sahabat tani bisa tambahkan yang namanya perekat, biar dapat lebih lama menempel dan membentuk lapisan pelindung bagi tanaman kita. Saran juga nih sahabat tani, antrakol itu dijual pada kemasan 250 gram, 500 gram, dan 1000 gram. Maka belilah yang ukurannya sesuai dengan tujuan penggunaan Anda. Jika Anda menggunakan dalam skala besar, ya nggak apa-apa ya sahabat tani, belilah kemasan yang besar. Pastinya biasanya nih sahabat tani, makin besar ukuran, dihitung-hitung lebih murah pastinya dibandingkan dengan beli dua yang kecil ya sahabat tani. Tetapi bagi Anda yang nanam tanaman yang nggak terlalu banyak, apalagi tanaman sahabat tani itu nanamnya cuman jenis tanam-tanaman, contohnya aglonema misalnya, adenium, anthurium yang gelombangnya pernah bikin saya sakit hati misalnya, maka belilah yang kecil aja ya sahabat tani. Takutnya beli yang besar dan disimpan dalam waktu yang lama, bakal kejadian sama persis kayak petani saya, yang tanamannya tuh malah tumbuh nggak normal loh sahabat tani, gara-gara penggunaan pestisida yang dia beli 1 tahun lalu dan sudah mendekati expired loh sahabat tani, atau kadaluarsa. Nah, saya yakin sampai di sini pasti udah ada yang mulai gatel pengen nanya, kalau antrakol yang bahan aktifnya propinep ini dibanding dengan Diten M45, misalnya apa Antila atau fungisida lain yang berbahan mancozeb, itu bedanya apa Pak? Itu bedanya apa Pak? Maka saya bilang sama aja ya sahabat tani. Ingat, sama aja. Propinep dan mancozeb itu sama-sama punya cara kerja kontak dan sifatnya itu protektif. Dan kalau Anda udah mulai kepikiran nih mau nyampur antara propinep dan mancozeb, maka saya bilang sebaiknya jangan. Dan kalau Anda tanya saya mana yang lebih bagus, propinep apa mancozeb? Ya saya bilang kembalikan lagi, sesuaikan dengan budget Anda.
Nah, baik sahabat tani, sebelum saya akhiri, saya punya sebuah informasi penting nih buat Anda terkait dengan tingkat berbahayanya suatu pestisida berdasarkan warna pita yang ada pada kemasan pestisida. Dan sekalian karena di sini ada antrakol ya sahabat tani, maka saya contohkan seberapa berbahayakah antrakol ini, tetapi kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini, silakan. Oke, baik sahabat tani, kembali lagi ya. Saya mau mastiin dulu nih, jika Anda suka pada video ini, silahkan Anda klik tombol jempolnya, oke? Pada kemasan pestisida ini ya sahabat tani, tercantum pita berwarna. Contohnya pada antrakol seperti ini, dan Anda bisa lihat ada pita warna biru di sini ya sahabat tani. Nah, lalu apa sih artinya? Mari saya jelaskan ya sahabat tani. Pestisida itu digolongkan juga berdasarkan resiko atau tingkat berbahayanya atau dampaknya ya sahabat tani pada manusia. Dan penggolongannya itu disimbolkan dengan pita berwarna yang tercantum pada kemasan pestisida. Jika ada pestisida dengan pita berwarna hijau, maka pestisida tersebut termasuk kategori aman dalam penggunaan normal ya sahabat tani. Kemudian jika ada pita berwarna biru seperti pada kemasan antrakol ini ya sahabat tani, maka dia termasuk dalam kategori cukup berbahaya, masih cukup berbahaya ya sahabat tani. Kemudian jika ada pestisida yang pitanya berwarna kuning ya sahabat tani, nah itu berbahaya. Dan jika ada pita pada kemasan pestisida dan warnanya itu merah, nah itu kategorinya beracun ya sahabat tani. Apalagi ada yang warnanya coklat tua, nah itu sangat-sangat beracun. Saya sih jarang sahabat tani menemukan pestisida yang warnanya merah bahkan coklat tua. Kebanyakannya warna hijau misalnya, atau hijau, biru, sama kuning ya sahabat tani. Tetapi siapa tahu sahabat tani di sini tiba-tiba ada nemuin pestisida yang warnanya merah, apalagi coklat tua, maka bijaklah dalam menggunakannya. Bahkan kalau bisa jangan gunain itu ya. Jangan sampai tujuan Anda mau mengendalikan organisme pengganggu tanaman, malah Anda yang terkendalikan. Aduh. Ya sudah deh sahabat tani, itu dulu yang bisa saya sampaikan pada penyuluhan kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini bukan promosi loh sahabat tani, murni penyuluhan pertanian aja. Dan jika Anda rasa video ini bermanfaat supaya petani yang lain lebih tahu ya sahabat tani dan lebih memahami kekurangan serta kelebihan dari fungisida antrakol ini, silakan sahabat tani bagikan video ini. Mudah-mudahan semakin banyak petani yang mendapatkan informasi bermanfaat ini. Dan di bawah sini ya sahabat tani, itu ada 2 video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda tambah banyak lagi. Tonton ya. Saya Rizali Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.